Committee dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita tahu bahwa hari ini Indonesia ditertawakan oleh dunia, Pak. Kalau jenengan lihat itu, karena apa? Karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi kita tidak mampu mengelolanya. Nah, kita bicara tentang timah pada hari ini. Nah, sebagai penghasil timah terbesar kedua di dunia, yang seperti disampaikan Mas Harwin tadi, kita ini timah ini komoditas yang strategis hari ini begitu, yang langka dan sangat dibutuhkan di era teknologi. Bahkan AI aja yang hari ini sedang begitu tumbuh di banyak negara, ternyata juga membutuhkan namanya timah begitu. Tapi ironisnya kalau lihat data dari Pak Isi tadi, justru kita tersungkur, Pak, dalam soal ekspor timah. Tadi disampaikan Bapak di halaman berapa ini, Pak? Itu bahwa kita turun minus 33,62%. Kalau di data kami 35%. Ini jauh lebih rendah. Yang pada tahun 2024 ini 45,42 ribu ton, turun dari tahun 2023 yaitu 68,43 ribu ton, Pak. Nah, maka saat negara lain sedang berlomba-lomba mengamankan pasokan, seperti kata Bu Ketua tadi, bagaimana China, yang kita tahu China adalah salah satu negara penghasil timah terbesar, tapi mereka masih ngimpor dari Indonesia, salah satunya dari data Mas Harwin tadi, salah satu ekspor terbesar kita ke China. Padahal mereka punya sumber daya yang luar biasa. Artinya mereka dengan sekuat tenaga untuk menahan pasokannya begitu, Pak. Dan juga memperkuat hilirisasi dan membangun teknologi AI begitu, untuk menyambut gelombang permintaan tadi yang seperti disampaikan, solder bebas timbal, kemudian 5G dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita disibukkan dengan praktek rente dan tambang ilegal begitu. Nah, seperti yang disampaikan tadi, 5 smelter kita ditutup. Kemudian kalau jenengan tahu ada 60 iup yang dibekukan, dan juga akhirnya berdampak pada penyelundupan yang semakin marak begitu, Pak. Dan dampaknya juga industrialisasi, hilirisasi jadi tidak hidup begitu. Nah, kalau kita tahu bahwa produksi seperti disampaikan di datanya Pak, sekali lagi Pak Harwen tadi, kami apresiasi sungguh sangat lengkap yang dipaparkan oleh Pak Harwen, dan ini penting untuk kami. Yang jenengan paparkan sama juga dengan data yang kami dapatkan, yaitu 72.000 ton anjlok menjadi 52.000 ton begitu. Nah, kita lihat bahwa negara lain hari ini sibuk untuk membangun masa depan dengan timah, kita justru sibuk untuk menjadi kuli di tambang kita sendiri, Pak. Nah, tentu ini harus menjadi evaluasi kita bersama begitu. Nah, pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama kepada Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang merangkap Pak Sekjen, Pak Isi, yang tentu punya kebijakan yang lebih luas dalam hal ini, Pak. Kami ingin tanya bagaimana bisa Indonesia penghasil timah terbesar, tapi justru kalah volume dengan Malaysia yang menghasilkan timahnya sedikit, bahkan Singapura yang dia tidak punya produksi timah, tapi mereka mengekspor timah dengan jumlah yang sangat signifikan. Bahkan kalau kami baca di data-data yang kami dapatkan dari ICW, bahwa ada ketimpangan antara jumlah timah yang kita ekspor ke Malaysia dan ke Singapura dengan jumlah yang mereka produksi, yang mereka ekspor. Artinya ada penyelundupan yang tentu ini tidak hanya dilakukan oleh 1-2 pihak, pasti melibatkan banyak oknum, karena terbuka dengan sangat lebar bahwa penyelundupan itu sampai hari ini masih ada. Dan saya yakin 100.000% timah yang diekspor oleh Singapura pasti dari Indonesia. Dari mana lagi? Kan begitu, Pak. Nah, maka kami tanya sebenarnya pengawasan Kemendak itu seperti apa yang sudah dilakukan sampai hari ini, itu sejauh ini seperti apa begitu? Kenapa kok masih ini terjadi begitu, Pak? Kemudian apakah sistem perizinan ekspor kita ini sudah cukup transparan dan anti koruptif? Kami mengapresiasi tadi kata Pak Isi, 5 hari syarat lengkap selesai. Tapi kan persoalannya, mana ada itu barang ekspor 5 hari selesai, Pak? Nggak ada, Pak. Bahkan para pemain-pemain diganti sesukanya begitu saja begitu. Nah, kami ingin tanya sebenarnya kenapa para pelaku industri timah ini merasa kesulitan dalam soal ekspor, padahal kita ini harusnya saling mendukung begitu. Dan saya dengar ada proses jual beli terhadap izin ekspor timah, itu betul tidak, Pak, itu?
yang katanya per ton berapa dan sebagainya. Kami minta diklarifikasi di tempat ini. Nah, kemudian sebenarnya sejauh mana sih hilirisasi ini di apa namanya dilakukan begitu. Kalau lihat disampaikan Pak Harvey, kami juga semalam coba baca-baca referensi, ternyata industri hilirisasi kita juga terbatas. Pak Harvey, Harwendo tadi aja menyampaikan kayak agak pesimis begitu. Oh, kita masih ada beberapa yang masih hidup, rasanya kan begitu. Artinya karena memang tidak ada dukungan dari pemerintah, dari Kementerian Perdagangan agar mereka bisa tetap tumbuh. Bagaimana tidak? Kalau impor solder 0% tidak dikenain biaya, tapi bagaimana kalau kita memproduksi solder harus dikenain PPN belanja terhadap timah, itu kan jelas kita tidak kompetitif Pak dibanding dengan dengan pihak luar. Nah, kemudian juga soal di luar soal timah ini Pak, tentang membanjirnya mumpung ketemu Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Nah, kenapa kita ini tidak bisa mencegah banjirnya importasi produk-produk dari luar Pak begitu? Karena tentu ini sangat merugikan bukan hanya bagi masyarakat tapi juga UMKM kita begitu. Nah, sampai hari ini apa yang kami sampaikan setiap rapat dengan Pak Mendak juga belum ada langkah konkret untuk bagaimana mencegah produk-produk yang membanjiri kita dari salah satu dari China yang harganya bahkan jauh lebih murah dari HPP UMKM kita begitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi begitu Pak? Dan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ke depan? Nah, kalau kita kemarin teriak-teriak, mohon maaf kami kemarin teriak-teriak soal iPhone, bagaimana kemudian iPhone mau mau memasarkan produknya di Indonesia, tapi kemudian mereka tidak mau membangun industri dalam negeri. Dan kemudian negosiasi dengan Kementerian Perindustrian, akhirnya mereka mau berinvestasi di Indonesia. Tapi justru hari ini kami miris, kami dengar bahwa produk China, mobil-mobil China masuk Indonesia tanpa harus bangun pabrik di Indonesia. Itu betul tidak Pak? Kalau betul kan ini Bapak ini seperti nusuk rakyat dari belakang Pak. Ini tidak sejalan dengan cita-cita Pak Prabowo. Jadi kan cita-cita salah satunya adalah beliau akan menciptakan 19 juta tenaga lowongan pekerjaan bagi rakyat. Tapi jangan tahu faktanya hari-hari ini ya sudah 70.000 sekian sejak awal tahun 2025 rakyat yang di PHK begitu. Bahkan jangan tahu ada salah satu puisi yang disampaikan oleh sastrawan UI begitu Pak. Telinga kita mendengar ada 19 juta lapangan kerja. Tapi mata kita melihat ada PHK di mana-mana. Kenapa ini terjadi? Ya seperti yang dilakukan Bapak tadi. Importasi dibuka begitu bebas. Padahal sebenarnya dengan Cina gampang saja tinggal nego. Mereka kan juga butuh timbal, butuh butuh timah juga dalam produksinya. Kenapa mereka tidak disarankan, diwajibkan untuk buka industri dalam negeri? Kalau enggak ya, industri dalam negeri kita akan tutup, Pak. Nah, maka kami pengen tanya keseriusan dari Kementerian Perdagangan dalam persoalan menjaga, memproteksi pasar dalam negeri kita gimana, memproteksi para tenaga kerja kita agar tidak terus ter-PHK, Pak. Karena kalau tidak itu salah satu contoh aja soal mobil. Belum lagi banyak hal lain yang saya lihat, yang kita lihat bersama bahwa sudah mulai masuk di pasar dalam negeri kita dengan mudahnya tanpa ada biaya dan sebagainya. Nah, kemudian soal Bapeti, Pak. Nah, seperti disampaikan Bu Ketua tadi, bagaimana London Metal Exchange mampu mengendalikan harga pasar timah begitu. Tapi kenapa sampai hari ini, kalau lihat paparan jenengan, mohon maaf, kayak seperti Bapeti ini kayak baru didirikan, Pak. Padahal sejak tahun 1999 loh. Tapi sampai hari ini kita masih belum bisa mengendalikan harga pasar timah begini. Jadi sebenarnya selama ini apa yang salah? Ya, saya menghargai Bapak baru di tempat ini mungkin. Kami pengen tanya kepada panjenengan. Ke depan apa yang ini dari dulu Pak, setiap tahun setiap ketemu dengan Bapeti dipaparkan di tempat ini hal seperti ini begitu. Tapi sampai hari ini seperti macan ompong tidak ada. Kalau saya hitung-hitung seperti dipaparkan Pak Harwendo tadi, ada 7 permendak sejak tahun 2027 dikeluarkan oleh Kemendak, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi terhadap keberdayaan industri timah kita. Gitu. Jadi sebenarnya salahnya di mana? Nah, maka kami ingin jawaban dari panjenengan. Nah, kalau kita lihat juga dengan CPO, Pak. Kita juga penghasil CPO terbesar. Lebih besar dari Malaysia. Tapi pengendalinya harganya CPO Malaysia. Rempah. Kita kurang besar apa kalau katanya orang para leluhur kita tinggal lempar aja itu benih. Nggak usah ditinggal, setahun kemudian pasti akan tumbuh.
Jadi artinya sangat banyak sekali rempah-rempahan di Indonesia, tapi penguasanya siapa kan? Pengendali harganya siapa? India. Lalu sebenarnya yang dilakukan Bapepti ini apa? Mana sesuatu barang yang kemudian kita kendalikan harganya apa? Dan target Bapak selama duduk di sini kira-kira di tahun keberapa? Apa komoditas timah ini akan kita kendalikan harganya, Pak? Kapan itu, Pak? Belum lagi soal, saya juga menagih janji mau ketemu Pak Bapepti, mengingatkan, mungkin jenengan tidak tahu soal keluhan masyarakat soal skandal binary option dan trading bodong begitu, Pak. Nah, kemana itu Indra Kents, Doni Salmanan, ya kan? Kemudian Wahyu Kenzo, ya kan? Net 99 dan sebagainya. Kenapa kok seperti angin berlalu begitu saja, Pak? Padahal rakyat kita menunggu loh, Pak. Sampai mati sama mereka ditunggu. Peran Bapepti apa yang akan dilakukan dalam menyelamatkan duitnya mereka, Pak? Nah, maka kami ingin tahu langkah-langkah konkret yang akan dilakukan ke depan. Nah, kita tahu bahwa hari ini semakin hari juga Bapak nutup beberapa situs-situs online, begitu, Pak? Ya, kalau ibarat orang Bapak menutup satu, mereka tumbuh 1000, Pak. Nah, maka harapan kami bukan hanya menutup, bukan hanya memadamkan api, tapi harus ada preventif agar bagaimana ke depan tidak ada masyarakat kita lagi yang dibohongin dalam hal ini, begitu. Nah, kemudian soal Asosiasi Eksportir Timah, jujur Pak Harwindo, kami sebenarnya bertanya-tanya tadi, wah kenapa kok tumben-tumben, biasanya selama ini tidak pernah ketua asosiasi berbarengan dengan lembaga kementerian begitu. Tapi ini sesuatu yang bagus, harapan kami mengapresiasi juga kepada Ibu Ketua, harapan kami ke depan juga bisa lebih fokus seperti ini agar bisa kemudian terurai dan persoalannya bisa kita selesaikan. Dan yang disampaikan Pak Harwindo kebetulan sangat rigid dan detail, Pak. Kami mengapresiasi, terima kasih banyak sudah membuka tabir soal tata kelola ekspor timah kita yang amburadul ini, Pak. Nah, maka yang kami ingin tanyakan pada Pak Harwindo, setelah jenengan temukan data sekian banyak soal bagaimana ketidakbecusan pemerintah selama ini dalam mengelola timah, Pak, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh asosiasi untuk membantu pemerintah agar kita bisa mengendalikan harga timah ke depan, nopo Pak yang akan dilakukan gitu. Dan bagaimana cara memastikan anggota jenengan tadi kan banyak, Pak, ya kan? Salah satunya PT Timah yang di dalamnya sampean tahu mafianya juga nggak dikit begitu, Pak. Nah, kira-kira bagaimana cara jenengan, cara IT untuk ikut terlibat memitigasi agar tidak ada yang melakukan praktek-praktek ekspor ilegal? Karena nyatanya Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin ekspor berapa, tapi ternyata mereka hanya gunakan itu sebagai legalisasi untuk menyelundupkan hal-hal yang tidak legal tadi, Pak. Nah, maka kami ingin tanya apa saran dari panjenengan agar praktek-praktek ilegal ini bisa kita berantas ke depan. Nah, dan kemudian bagaimana asosiasi mendukung upaya pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai penentu seperti saya sampaikan tadi soal pasar timah ini, Pak. Nah, itu aja. Kenapa saya bertanya begini, Pak? Karena rakyat kecil hari ini selalu jadi korban begitu. Nah, sistem dibiarkan tetap untuk eksekutif dan tidak berpihak kepada rakyat. Nah, sebenarnya banyak rakyat bertanya hari-hari ini, apakah negara hanya hadir untuk yang mengatur yang besar begitu, tapi justru meninggalkan yang kecil-kecil begitu. Nah, maka harapan kami semua nanti dilibatkan, bukan hanya pengusaha-pengusaha timah yang besar, seperti yang kami dengar dari Ketua tadi, bahwa ada Koperasi Merah Putih yang dilibatkan. Nah, kami sangat senang, karena apa? Karena bukan hanya industri besar yang dilibatkan, tapi masyarakat juga tidak ditinggalkan dalam proses ini, karena bagaimanapun industri timah ini juga berdampak terhadap lingkungan mereka, dan ternyata saya dengar kemarin dari diskusi sedikit, ternyata menjadi andalan bagi bagi ekonomi mereka. Itu aja, Pak, dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.